hari ini saudara. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sana demikian, kita baca bersama 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus menulis sebuah surat yang isinya adalah firman Tuhan bagi jemaat di Filipi. Dia berkata, saudara, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan di hidup kita karena mulut ini suka bersungut-sungut. Lawan katanya bersungut-sungut itu apa? Bersyukur. Orang yang suka bersungut pasti tidak suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur pasti tidak mau bersungut. Saudara, ini dosa kelihatannya biasa loh. Tapi itulah yang membinasakan bangsa Israel itu di tanah di padang gurun, dan mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Mungkin bagi kita merasa di rumah tangga kita ribut-ribut suami istri itu biasa kok. Ya, kita ribut sampai ada yang ribut nggak omongan sampai 1 minggu, nggak omongan sampai 1 bulan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku. Ya. Mengaku di dalam hati saja. Ya, jangan sampai saudara kita pikir itu biasa. Ternyata kita nggak pernah lihat janji Tuhan. Hidup begitu terus, dapat uang habis entek. Buat bayar cicilan, bayar utang udah nggak ada lagi. Ya, stres lagi. Tuhan mau loh kita ini hidup berkelimpahan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mau saudara rugi, hidup di dunia ini singkat. Kenapa kita gak bisa melihat janji Tuhan? Dia berkata, rancanganku itu rancangan kebaikan, damai sejahtera. Dan aku datang untuk memberikan kepadamu hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, saya mengalami saudara. Saya ikut Tuhan ndak enak terus ya. Dalam masalah keuangan itu waduh ya saudara, pas-pasan terus. Kadang saya bilang Tuhan ya hidup kok kayak gini banget loh. Tapi kalau Tuhan mau proses saya Tuhan. Kalau ada yang belum lulus, biar saya mengalami itu. Makanya sekarang saudara, kalau ada jemaat datang, Bu, saya ini dikejar-kejar debt collector, Bu. Saya tanya, berapa lama dikejar debt collector? Sudah 6 bulan, Bu. Saya 2 tahun. 2 tahun. Dan Tuhan izinkan. Saya bukan gak mau bayar utang. Ya, saya mau bayar cicilan rumah gak ada duit. Saya gesek kredit card. Untuk ambil tunainya karena saya pikir rumah itu lebih penting. Saya gak tahu saudara. Bunga berbunga. Makanya yang gak bisa bayar gak usah gaya-gayaan pakai kredit card. Gesek. Begitu mau bayar nyesek. Ya, jangan. Hari-hari ini benar firman Tuhan berkata, jangan berhutang apapun. Kalau gak ada duit gak usah. Amin. Ya, supaya hidup kita ini bijaksana, ya kurang-kurangilah hal-hal yang membuat jantung itu berpacu dengan cepat. Makanya banyak orang sakit jantung. Ya, 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo.
Ya, makanya jangan saudara. Ya, kurang-kurangi itu cicilan. Nggak usah karena gaya hidup. Semua mau dituruti, apalagi dengan sosial media sekarang. Buka Instagram, lihat orang healing. Healing, jalan-jalan ke luar negeri, kemana kita kepengen. Ya, hidupnya pas-pasan, kepengen banding-bandingkan dengan orang lain. Nggak usah, jalani hidup seadanya, seperlunya. Ingat loh, jangan kebanyakan gaya. Karena hukum fisika berkata, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya, semakin banyak gayamu, maka semakin banyak. Bilang kanan kirimu, jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Itu hukum fisika, itu benar. Dan itu alkitabiah. Ya. Gaya, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu, makin banyak tekanan hidupmu. Saya melihat banyak orang jatuh saudara. Sehingga mereka jangankan bersyukur. Kenapa kita ini nggak bisa bersyukur? Karena masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Sudah cukup, mari kita punya hikmat, baca Alkitab. Sehingga kita ini bisa menjadi orang yang berhikmat, takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengalir. Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Dimanapun dia berada, tangan Tuhan menyertainya. Sehingga apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuat itu berhasil. Karena dia disertai Tuhan. Waktu dia dijual sama keluarganya, saudara, orang yang selalu bersyukur, itu Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tantangan menjadi sebuah pembelajaran. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Yusuf dirancangkan kejahatan oleh keluarganya, dia dibuang. Mereka buang dia ke sumur, mereka bilang biar mati. Jadi orang kok sombong, ceritakan mimpinya kepada kita, bahwa bulir-bulir gandum kita, menghormati bulir-bulir gandumnya, bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih terhormat dari kita. Gaya nih anak. Dan memang mereka itu cemburu kepada Yusuf karena Yakub sangat mengasihi Yusuf. Akhirnya mereka buang dia ke sumur. Mereka bilang mati lu sekalian. Lalu mereka ambil jubahnya, mereka sembelih domba, dikasih darah-darahnya di jubah. Mereka pulang ngomong ke bapaknya Yakub, anakmu diterkam binatang buas. Kami hanya menemukan jubahnya sudah berlumuran darah. Jahat enggak keluarga kayak begitu? Ada saudara, dan di Alkitab dicatat. Memang suatu saat keluarga sendiri pun bisa mengkhianati kita. Ya, bisa. Tapi jangan kepahitan, jangan marah. Lihatlah semua itu dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yusuf nggak pahit hati, dia jalani semua itu. Lalu saudaranya bilang gini, kalau kita buang dia ke sumur, dia cuma mati. Terus kita nggak dapat apa-apa. Mending kita jual dia jadi budak, supaya kita dapat duit. Jahat nggak? Lebih jahat lagi, keluarga sendiri dijual. Ada memang yang begitu, dan itu akan terjadi. Akhirnya mereka jual Yusuf. Mereka dapat uang, lalu sampailah Yusuf ke Mesir, menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf seorang yang tidak pernah bersungut, dia selalu bersyukur karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itu besar bagi hidupnya. Dia bersyukur, ya, tidak dicatat di dalam Alkitab mungkin dia menangis, dia sakit hati atau apa, enggak. Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi Alkitab berkata Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut ketika engkau diizinkan saudara, disakiti, dikecewakan, masalah berat, masalah keuangan, jalani saja bersama Tuhan. Akhirnya singkat cerita, Yusuf di rumah Potifar. Alkitab berkata,
hati Potifar sangat percaya kepada Yusuf. Karena Potifar melihat Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Potifar tahu Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, dia memberi kepercayaan atas hartanya, rumahnya, semua yang dia miliki ke tangan Yusuf. Kecuali istrinya sendiri, yaitu tante Potifar. Karena itu istrinya. Dia bilang, Yusuf, semua dalam kuasamu. Aku melihat apa yang kau lakukan dengan tanganmu, diberkati Tuhan. Orang itu kalau banyak bersyukur, dia bikin apa-apa itu diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau mulut kayak kaset rusak. Ya, radio rusak saudara, itu bikin jauh berkat. Bertobat kalau ada ibu-ibu yang ya, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak, engkau tidak ditakdirkan untuk cerewet. Ya, biar ibu-ibu saja yang cerewet. Tapi survei membuktikan di atas 50 tahun itu ketuker. Nah, ketuker. Ini memang ini berdasarkan ilmu kesehatan. Laki-laki ya, di atas usia 50 tahun itu hormon testosteronnya menurun, hormon laki-lakinya. Yang naik hormon estrogen, hormon perempuan. Nah, di usia 50 tahun itu bapak-bapak tuh jadi sensi. Lebih perasa, ya, lebih minta diperhatikan, lebih minta dihargai, ya. Nanti cerewet, apa-apa dicerewetin. Nah, perempuan itu ketukar. Setelah dia menopause di usia 50 tahun, hormon estrogennya itu turun. Hormon wanitanya. Hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya naik. Wanita semakin perkasa di atas umur 50. Saya bayangkan saya bagaimana ya? Di atas 50 ya saya. Ini saja saya umur 40 sudah perkasa. Ketawa. Menertawakan saya, ya. Jangan menertawakan hamba Tuhan. Lah, suami saya orang Solo, memang dari dulu sudah feminim. Ya, orang Solo. Tapi Tuhan menyertai kita, say. Tidak usah takut. Tuhan bikin hormon kita normal. Tidak usah ketukar. Dan ini perlu disiasati. Makanya banyak pertengkaran terjadi itu di usia atas 50. Tidak cerai sih, karena kan udah tua. Nggak cerai, tapi perang dingin. Nggak usah angkat tangan. Nggak usah, saya tahu muka-mukanya di sini yang perang dingin. Saya bisa lihat dari sini ya, di kepala saudara ada asap. Ya, itu terjadi. Makanya saya juga hari-hari ini banyak terima konseling. Oh, Bu, benar saya dengar khotbah ibu itu. Ya benar, Bu, suami saya di atas 50 cerewet minta ampun. Apa-apa itu minta diatur. Ya, apa-apa itu sensi. Nah, kebalik istrinya jadi perkasa. Apa sih cuma kayak gitu juga dibawa perasaan. Biasa aja keles. Waduh, saudara. Ini tidak ketemu. Makanya kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kata orang begini, masalah dalam rumah tangga itu sih sebenarnya bukan keuangan nomor satu. Nada bicara itu yang nomor satu. Biar tidak ada uang, kalau nada bicaranya halus kayak orang Solo, aman rumah tangga. Ya, tapi walaupun ada uang, kalau nada bicara kayak saya orang Sulawesi, ribut terus di rumah tangga. Ya, makanya suami saya selalu bilang, "Say, belajar ngomong Jowo." Piye? Nada belakangnya turun. Orang Solo. Orang Sulawesi saya. Kalau ngomong nada belakangnya susah, saudara, susah.
Ya, saya ngomong nada belakang naik, dia nada belakang turun. Tapi saya mau belajar. Ya, jadi kadang-kadang ayo kita makan. Jangan lama-lama ke gereja nanti terlambat. Lama-lama saya sih yang gondok ya. Kayaknya kok tidak bisa mengekspresikan ya perasaan saya. Tapi itu terjadi, saudara. Mari kita ini sama-sama saling memberi kekuatan. Supaya apa? Kita ini nggak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, yang di dalam rumah sudah mulai perang dingin, di atas 50 tahun, bertobat. Supaya engkau lihat anak cucumu hidup diberkati Tuhan. Ya, kalau sudah tua itu, ya ayo temukan alasan untuk kita mencintai pasangan kita. Pasti ada, ya. Di mobil berduaan, saling pegangan tangan kayak dulu pacaran. Amin. Dan amin hanya sedikit. Berarti banyak yang mulai tawar. Banyak yang mulai perang dingin. Ayo, Alkitab bilang, saudara. Oke, dunia kedokteran bisa berkata begitu. Tapi Alkitab bilang orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka itu seumpama burung Raja Wali. Ya, masa muda mereka itu seperti burung Raja Wali. Diperbaharui senantiasa. Kita imani itu. Kenapa? Karena ada firman di dalam diri kita. Ayo, jangan berbantah-bantah dan jangan bersungut-sungut. Nanti kayak bangsa Israel 40 tahun putar hidup gak diberkati, putar terus. Anak cucu gak diberkati, kita lihat seperti itu. Jangan, saudara. Tuhan sudah mengucapkan janji. Bagaimana kita bisa menggenapinya? Ayo kita hidup menggenapi firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ayat ini serius memperingatkan, saudara. Dikatakan janganlah engkau berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ternyata yang bisa membuat aib dalam hidup kita ini, yang bisa membuat noda, bukan hanya percabulan, perselingkuhan, tetapi Alkitab mencatat dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu bisa menjadi aib yang akan membuat kita tidak selamat waktu Tuhan datang. Katakan amin, ya. Sehingga dikatakan di sana supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai apa? Anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita ini ada di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Makanya kitalah yang harus menjadi terang. Orang tua kita belajar mengucap syukur. Suami istri banyak-banyak mengucap syukur, berdua, gandeng tangan, ya. Sama-sama. Yang penting dalam hidup pernikahan itu bukan pret-wet, tapi after-wet. Ya, yang muda-muda itu, ya kalau mau menikah foto pret-wet, di tebing-tebing, di jurang-jurang, satu di bawah, satu di gunung, di tebing, pegangan tangan, ada ombak menerpa, pegangannya kenceng. Begitu nikah, dicorokin. Ya, afterward jatuh lu kalau mau jatuh. Jangan. Ya, ingat akan kasih mula-mula. Ya, bahwa Tuhan itu yang sudah menyatukan kita. Makanya saya selalu bilang jangan membangun pernikahan dengan atas dasar cinta. Anak-anak muda dengar ya. Karena cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Ya, jatuh cinta. Semua rasa coklat. Dek, cinta tak selamanya indah, Dek.
Nikah, makan tuh cinta. Cinta itu cuma bertahan paling lama 5 tahun. Kalau cinta habis, sudah habis juga semuanya. Kenapa? Karena cinta itu cenderung menuntut. Waktu yang dituntut sudah habis, nggak ada lagi. Ya udah, pisah, ribut. Tapi kita harus membangun pernikahan di atas dasar kasih. Karena kasih itu nggak pernah menuntut, tapi memberi tanpa berharap kembali. Itu kasih. Ayo mengerti firman Tuhan. Supaya janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu, sore ini saya banyak berbicara tentang rumah tangga ini. Ya, pemulihan di dalam rumah tangga. Berarti banyak yang mulai ribut-ribut ini. Ya. Saya menikah dengan suami saya. Sebuah kerinduan bagi saya pertama kali kita menikah. Ya. Kan bulan madu, saudara. Semua madu di situ, manis semua. Saya bangun pagi, sayang ini kopimu loh say. Suami saya bilang, terima kasih sayang. Say. Pret. Ya, aku udah masak loh say. Kesukaanmu apa? Ya, masakin. Akhirnya saya mulai hamil, punya anak, ya urus anak 1. Baru 1 tahun hamil lagi, kejar tayang. Hamil 2, 1 tahun lagi hamil lagi. Akhirnya punya anak 3. Mau pakai pembantu nggak ada duit, urus sendiri. Anak 3 saya urus sendiri tanpa pembantu. Sekarang anak 1, babysitter 3. Nih yang terjadi sekarang ini, bertobat ya. Ibu-ibu urus anakmu dengan tanganmu. Supaya engkau bisa memberkati dia. Ya. Saya tuh lihat satu kali tuh saya lagi di kolam renang, ada ibu-ibu. Ya. Datang bawa anaknya, babysitternya 3. Anaknya 1 ekor loh. Babysitternya 3. Yang 1 bawa tas pakaian, yang 1 bawa makanan, yang 1 bawa mainan. Itu anak di gerobak, mamanya main HP. Mamanya main HP. Sus, udah makan dia? Udah bu, ya udah kasih susu. Mamanya gitu terus saudara. Rasa-rasanya mau saya baptis di kolam renang ini mamanya ini. Saya lihat dia ya. Karena saya agak kepahitan dengan masa lalu. Saya urus anak 3 nggak pakai suster, saya sendiri. Dia ini anak 1, suster 3 loh. Ini kan kebangetan ya saudara. Lu nggak tahu itu suster kalau kasih makan mungkin kau tidak lihat ya apa yang dia bilang sama anakmu nangis. Kita nggak tahu mungkin sudah dikutuk atau apa. Ya didik dengan tanganmu sendiri. Ya selama masih bisa. Ayo, ya Tuhan bilang dari kecil didik anak-anakmu, ya beri sebanyak waktu mungkin kepada anak-anak, ya sejak engkau dalam kandungan tumpang tangan. Saya urus sendiri. Mulai saudara, akhirnya kita tuh bulan madunya mulai berkurang, madu mulai menipis. Ya, ketika madu mulai menipis, bahkan habis, yang tersisa tinggal lebah. Ya, nggak ada madu-maduan lagi, pokoknya lebah. Apalagi saya dari Sulawesi, lebah hutan. Itu kalau menikam sakit saudara. Ya, saya udah urus anak, urus rumah, urus bersih-bersih ini, suami saya teriak, "Say, kopi." Dalam hati saya, punya tangan 2, punya kaki 2. Sama kan? Ambil sendiri di dapur. Bikin sendiri. Ada tangan, ada kaki. Nggak lihat apa istri ini lagi urus anak. Dulu say kopi. Ini say pret. Itu cinta itu. Dengar yang muda-muda ini ya.
Ada tangan, kaki sendiri, urus. Dia ke dapur, bikin kopi. Ini kopinya yang mana ya? Gulanya yang mana? Gula di botol yang ada tulisan garam. Ih, kenapa gula ditulis garam? Biar gak ketahuan semut. Kan kayak kau di HP, Yanti kau tulis Yanto. Jangan tepuk tangan bapak-bapak. Ya, itu tuh yang terjadi nih bapak-bapak. Nggak usah ngaku, nggak usah. Ya, di tulisan Yanto, ya. Yanto padahal Yanti. Ya, di HP-nya itu banyak tukang sedot gas, tukang sedot WC, tukang gas. Ya, nggak tahu itu, padahal siapa semua itu. Tapi di bapak-bapak di sini tidak ada. Insya Allah, Pak. Itu terjadi, saudara. Ya, ketika madu mulai habis, ya itu yang terjadi. Suami saya bilang, sekarang kok galak banget? Ya galak, nggak ngerti apa, nggak ada pembantu, terus anak sendiri. Ya, membantu-bantu istri. Tapi saya itu loh, kepala kantor, turun ke dapur, masak, bikinin mami saya susu, kopi. Gak kayak kamu, suami kok karunianya bos. Suami saya balas, mak saya itu loh, mak saya. Istri yang luar biasa. Melayani papa tuh kayak raja. Papaku tuh tinggal minta apa aja. Nasi, nggih. Kerupuk, nggih. Ya. Semua nggih. Gondok nggak saya? Gondok. Lalu kita mulai membanding-bandingkan kan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu nikahkan saja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Susah saudara, ya, sumut-sumut, berbantah-bantah, ya, nggak ada damai sejahtera. Berkat semakin jauh, keuangan seret, tiap hari ribut. Saya pikir-pikir, lama-lama saya capek ya kayak gini. Saya ini hamba Tuhan loh. Suami saya juga pelayan Tuhan. Kita nih ketemu di gereja, kurang kudus apa coba? Bayangan saya kita ketemu di gereja pasti berantemnya haleluya kau. Puji Tuhan. Harusnya kan pendeta berantemnya begitu kan. Kalau udah emosi dasar bahasa roh keluar. Ya ternyata itu semua tidak terjadi. Pendeta juga manusia. Saya emosi, dia emosi. Saya bilang Tuhan gak bisa kayak begini Tuhan. Tuhan tuh gak bakal berkati rumah tangga kita nih ribut-ribut terus. Janji Tuhan tuh gak akan terjadi Tuhan. Saya berdoa, saya buka hati, tolong Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya buka Alkitab, dapat ayat. Segala sesuatu yang kau lakukan, entah itu dengan perbuatan, dengan perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpukul saya saudara. Berarti kalau suami saya minta bikin kopi, saya harus bikin untuk Tuhan. Dia teriak, "Say kopi." Saya ke dapur. Saya ambil krim, saya ambil kopi. Saya kasih air panas, saya aduk. Untuk Tuhan. Harus yang terbaik saudara, untuk Tuhan loh. Ya, kalau untuk suami dalam keadaan panas, kasih sianida sedikit. Mati kau. Ya, tapi karena untuk Tuhan, mana kita bisa kasih buat Tuhan yang tidak terbaik. Tapi itu firman Tuhan yang ngomong, semua yang kamu lakukan dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk
Tuhan, maka engkau akan mendapatkan berkatnya dari Tuhan. Amin. Jangan cuma amin-amin di sini. Pulang lakukan.